Yuk, selamat datang di podcast Cahaya Asia. Oke, ini nggak usah berlama-lama lah. Ini dari judul juga udah kelihatan siapa yang ada. Yang mungkin belum kenal tapi kelihatan kita mau ngobrolin apa dan sama siapa. Langsung aja kenalkan dirimu. Sebagai apa nih di sini? Loh, kan tadi udah tak bilang nggak sebagai seorang founder, Iya. pendiri. Nama disamarkan inisial I, belakangnya Yan. Ya. Jadi di sini katanya sih sebagai salah satu founder fanpage Kampung Wibu. Iya, fanpage Sitpos para wibu. Iya. Yang nggak tahu kenapa tiba-tiba rame. Iya. Terakhir tuh berapa sih like-nya? 10.000 ada nggak ya? Hampir 20 saya Hampir 20.000 ya gitu. yang nge-follow. Itu sebuah pencapaian ya? Ya pencapaian, bisa dibanggakan. Bisa dibanggakan. Bisa Pak, anak cucu bilang, saya dulu pernah, Cuk, kakek pernah ngadmin. Iya, terus itu nggak hilang, jadi bisa di frame. Sama bisa masuk CV juga kayaknya. Iya, tinggal nunggu ini ya, diundang Deddy Corbuzier beneran ya? Iya, ini KW-KW aja, kita ngobrol-ngobrol. Nggak pernah diundang. Iya, padahal sering viral ya? Iya. Sering banget. Nah, aku tuh penasaran sebenarnya, bukan penasaran ya, sebenarnya udah tahu sih itu. Tapi ceritakanlah ke rekan-rekan yang mungkin dengerin ini atau mungkin penasaran, kenapa sih bisa ada sebuah tempat fiktif bernama Kampung Wibu? Kampung Wibu ya. Dulu tuh aku ingat bikinnya tuh 2017, waktu itu masih di kos lama yang itu kan, yang jahiliyah itu. Oh iya, kos-kosan mbah itu ya. Kos-kosan kematian. Jadi waktu itu tuh kalau nginep tuh nggak tanggung-tanggung, itu kamar 3x3, tapi yang nginep bisa 7 malah. 7 malah ya. 7 sekali tidur sih itu 7 orang. Aku juga pernah itu mampir itu chaos banget. Chaos. Pokoknya kalau nggak salah itu tuh habis Clash H, kalau nggak salah. Habis Clash H atau Iya, sebelumnya, habis sekitar Clash. itulah yang kasus Sandiaga Uno itu sama Pak Lurah itu kan. Ya, dulu kan dirimu ya yang cosplay Sandiaga. Iya, aku yang cosplay Jadi buat Sandiaga. kalian yang nggak tahu nih Sandiaga Uno. Yang Iya. dulu sempat viral itu adminnya Kampung Wibu. Tahun 2017. Nah, jadi waktu itu tuh kan sebenarnya inspirasi kenapa Kampung Wibu itu dari founder satunya. Ya, yang nggak bisa hadir karena masih di Bali ya. Iya, masih di Bali. Itu si Fatur itu kan. Waktu itu kan sebenarnya kita majunya berdua, Sandiaga Uno sama Pak Lurah gitu kan. Pak Lurah. Nah, masalahnya dia nih kayak nggak ada konteks gitu cosplaynya gitu. Ngapain cosplay Pak Lurah tapi di event di Jepangan gitu kan, nggak masuk banget gitu. Terus dia bilang lah, kan aku Pak Lurah Wibu gitu, berarti kalau ada lurahnya berarti ada kampungnya gitu, Kampung Wibu gitu. Terus juga waktu itu kan lagi rame banget kan fanpage gitu, Sitpos gitu. Nah, kita mikirnya sih kenapa kita nggak bikin juga gitu. Dibikin realisasikan ya. Ya udah, akhirnya karena kita punya namanya, ya udah kita bikin aja gitu. Dan juga waktu itu kita juga punya kenalan kan, yang juga admin meme juga. Admin sitposan, admin meme gitu. Itu di episode habis ini udah tak speak nih, udah kita upload. Oh iya ada. Yang itu kan dari kampus. Iya, yang dari kampus kematian ya. Nah, itu nanti itu buat spoiler, tinggal nunggu orangnya balik Jogja. Orangnya masih di mana ya kemarin aku lupa. Nggak di Jakarta tadi. Yang mana? Kan ada mereka banyak juga. Oh iya ya. Ada 3 gitu ya. Ya, yang satu di Jakarta, sebenarnya satu kerja di Jogja tapi lagi balik karena PPKM. Oh iya. Satunya di Magelang tapi juga nggak pernah kelihatan. Iya. Ya itulah pokoknya gara-gara ya kita punya teman gitu juga yang admin fanpage juga. Dan kebetulan pas itu udah gede juga ya. Udah lumayan gede. Ya udah, kalau ya maksudnya kalau dia bisa ya kenapa kita nggak bisa juga gitu kan. Mulai. Jadi emang tujuannya emang dari awal pengen Sitpos yang kayak fanpage lain gitu. Bisa dibilang gitu sih. Kan dulu kan banyak banget yang kayak 2017 tuh awal era-era Sitpos yang kayak beneran no konteks gitu. Kayak kalau random absurd gitu. Kalau zaman dulu kan biasanya masih dikasih caption, masih meme atau, gitu kan. Masih dikasih tulisan-tulisan. Kalau itu tuh waktu itu lagi rame banget gitu.
kayak semiotika adiluhung gitu, Iya. penahan rasa berak gitu. Nah, kita pengennya gitu juga gitu, tanpa teks, tanpa gambar, tanpa gambar. Ya bener-bener gambar doang gitu. Iya, gambar doang, nggak pakai caption. Ya udah gitu, tapi tetap temanya wibu. Soalnya kalau yang punya teman kita ini kan Ya, temanya kampus kan. perkuliahan. Perkuliahan gitu. Ya walaupun beberapa kali kita dan mereka juga sering nyeleweng dikit gitu. Iya, nyeleweng dikit, tapi ya sudah lah kan. Tidak ada yang peduli juga. Nah, terus itu berarti adminnya siapa aja nih? Adminnya tuh adminnya siapa? Ya adminnya awalnya 2 kan. Ya Bapak Sandiaga Uno Bapak Lurah dan Bapak Lurah. sama terus di beberapa bulan kemudian ketambahan 1 admin. Siapa itu? Ada itu sering viral juga orangnya. yang lagi ngobrol sama kamu sekarang ya? Iya. Aku lupa dulu. Aku ngajak atau kalian yang ngajak sih? Aku yang minta apa kalian ngajak sih? Aku minta ya? Lupa juga. Pokoknya kalau nggak salah pas kita sering main di itu. Kita kan pernah satu rumah kan? Main di kontrakan yang dulu, kontrakan yang lama gitu kan. Ya dulu aku nggak salah karena ini aku juga pengen aku kan sering ngasih bahan kan. Kamu nggak sering ngasih bahan. Terus udah jadi admin sekalian gitu. Daripada kita capek repost ya. Ya akhirnya aku habis itu beberapa bulan kemudian jadi admin juga kan. Ya, jadi sebenarnya ini bukan ngobrol sama admin Kampung Wibu, tapi ya admin Kampung Wibu lagi ngobrol. Nah tapi ini kan pas aku habis jadi admin, kenapa kalian nggak pernah ngepost lagi? Aku doang yang ngepost. Ya gimana ya, soalnya kan kita tuh biasanya kan zaman itu tuh ya pakai teori mencolong ya. Jadi kebanyakan tuh karena kita satu timeline Facebook, ya kalau kamu sudah nemu berarti kita juga sudah nemu. Iya juga ya. Cuman kebetulan waktu itu kamu sering duluan nguploadnya. Iya, gitu iya. aja. Jadi sebenarnya lebih karena cepet-cepetan lah. Ya. Cepet-cepetan siapa yang nemu duluan. Tapi beberapa postingan kita tuh ini loh, original loh, nggak yang nyolong. Tapi yang apa? Entah kenapa yang original pun akhirnya dicolong juga. Iya. Memang ini curi mencuri. Iya, karena dunia ini cuman isinya begitu aja gitu. Muter-muter aja sebenarnya. Ingat nggak dulu tuh awal rame tuh gara-gara apa ya? Awal rame. Postingan yang mana ya? Awal rame tuh seinget yang aku paling inget sih yang awal banget sih sebenarnya nggak rame-rame banget. Itu ada postingan nggak jelas gitu terus di repost sama page teman kita itu. Jadi ya lumayan rame. Tapi ada satu titik di mana kita tuh beneran kayak meledak gitu, tiba-tiba biar gitu. Tapi dulu tuh keangkat banget followersnya, bukan dari share-nya ya, followersnya tuh angkat banget dari itu FP sebelah. Iya. Kalau di awal-awal kan sebenarnya kayak kalau fanpage yang masih kecil-kecil ratusan gitu tuh agak susah naiknya kan. Kita dulu tuh awal-awal ngepost tuh kayak follower masih under 1000. Iya. Yang react. Enggak, malah dulu kan itu masih hitungan ratusan. Iya, ratusan masih. Jadi pas kita tembus 1000 itu udah lumayan oke gitu. Terus tiba-tiba react-nya bisa rame banget. Nah, sambil buka ini dong, fanpage-nya aku pengen lihat dulu. Iya juga. Yang sempat booming apa aja, aku lupa tadi. Nggak ngecek sekalian ya? Nggak ngecek sekalian, tadi lupa. Buru-buru sih. Gara-gara jus semangka. Bisa dilihat nggak sih itu post yang Cek aja dari foto gitu. terus scroll ke bawah. Iya juga. Soalnya kita pasti ingat yang ini, ini yang rame banget, ini yang enggak. Waduh. Ternyata nggak banyak juga sih, cuman 400-an gitu postingan kita. Beberapa waktu ini tuh jarang ngepost kita tuh. Iya sih. Soalnya kayak aku tuh ya kalian bener-bener hampir jarang Iya banget sih, ya. Aku yang iya. masih sering lihat tuh Fatur sekali 2 kali masih. Iya. Kalau aku sih aku udah jarang ngepost sekarang. Makanya. Terus kayak aku pernah ngepost kan kayak aduh nggak ada bahan ya udah nggak ngepost seminggu 2 minggu. Iya, Terus kadang tuh ada bahan tapi langsung banyak dalam 1 hari gitu. Iya. Terus tak post, misalkan siang tak post, rame. Ntar hari berikutnya atau sorenya aku post yang baru, jadi ketutup sama ramenya yang sebelumnya gitu. Iya. Sering begitu sih, begitu. Padahal aku merasa ini postingannya tuh harusnya rame gitu. Harusnya lucu. Soalnya kita tuh nggak sering ngandelin apa?
nggak sering ngandelin followers kita gitu loh biasanya. Seringnya ya orang nge-share gitu. Terus yang bukan followers kita malah ikutan nge-share. Followers kita yang banyak ini malah pasif. malah pasif gitu. Aneh bang. Oh ini yang dulu yang rame gara-gara awal-awal rame di share fanpage sebelah yang soal perkuliahan tuh yang ini yang Harry Potter. Oh iya. Ini Yang Mari Mari Pinter bersama MA. Iya ini inget aku. MA Salafi. Sebelum-sebelumnya tuh masih sepi postingan-postingan padahal ya beberapa original dan menurutku lucu. Tapi ya gimana lagi ya, soalnya kan Tapi tetap postingan-postingan lama masih ada yang nge-share. iya itu Follower baru tuh pada nyekrol ke bawah gitu kan. Terus ntar nemu yang baru. kayak sekarang tuh kayak nggak ada kerjaan apa gitu ya. Ya kita juga nggak ada ya. Ya juga ya PPKM ya. PPKM terus nggak apa dirumahkan apa bisnis sepi. Yang kayak gini-gini nih sebenarnya lucu, cuman karena masih awal-awal cuma 5 gitu. Iya. Ini kok nggak kezuk. Ada tete ini anjir. Belum aja kan ini belum lama ini baru. Iya juga. Pas ngerekam ini kan kita kesuk. Kita apa ya? Berkali-kali loh kena. Iya, cuy. Yang terakhir gara-gara foto kli teroris itu. Padahal itu lama banget anjir, udah berapa sebulanan. bulan? Sebulan ya? Sebulan 2 bulan lah. Oh, udah lama, Deng. Iya. Sebelum banner kli ya, aku ingat aku. Kayaknya sih ini katalisnya tuh ini. Nah, itu ntar kita bahas nanti, kita bahas nanti ya. Kita bahas nanti. Nggak tahu kenapa pas apa ada titik di mana nggak pakai bantuan orang pun tiba-tiba jadi ramai banget banget, ya, kayak yang itu pas yang like ya. Yang aku kaget banget yang salah satu yang postingan kita paling rame itu yang foto teman kita Pak Ijo. Yang mana tuh? Yang demo. Oh iya. Itu kalau mungkin teman-teman yang lihat ini pasti pernah lihat foto demo di UGM ya itu. Di Gejayan dulu. Ya di Gejayan, dan itu ada orang yang apa namanya? Dia kayak orasi ya lagi orasi atau iya, itu kan apa? Ya cuman ngumpul masa gitu kan, masa demo. Nah, ada masanya yang Lagi dia duduk pakai gitu. apa? Tulisan di belakang tuh. Kaosnya idle is shit. Bukan yang berdiri itu yang apa menerima sedot WC atau apa itu. Iya. Ya kan? Itu sebenarnya highlight-nya tuh harusnya itu. Orang-orang nge-share kan gara-gara itu. Cuman kita share gara-gara satu ada itu tuh gara-gara itu teman kita yang duduk, teman kita satu rumah malah sama kita. Dulu kan. Ya kan dia ikut demo, dia pakai kaos tulisan idol is shit. Iya. Orang-orang yang wibu fokusnya ke situ, bukan ke yang sedot WC-nya, bukan. Tapi orang-orang yang lain pada fokusnya ke sedot WC. Jadi itu bisa apa ya? Itu rame mungkin karena apa ya? Banyak hal yang bisa di point out gitu. Karena kan biasanya kalau di point di yang no konteks gitu kan ya kayak gitu gitu. Ya orang bisa interpretasikan apa aja gitu. Bebas ya. Nah, menarik. Tapi ini kan salah satu yang bikin ramai, kita bahas yang barusan. Kita tuh sering kena drama yang fanpage kita tuh. Yang pertama yang paling ini dibilang sering sih enggak, tapi gede. Hitungannya lumayan. Yang pertama sama ini ya, apa? Orange ya. itu tuh goblok. Itu yang ngepost apa kamu ya? Bukan Fatur ya? Fatur ya? Fatur kayak. Jadi itu tuh kita tuh buat teman-teman yang belum tahu kan, ini udah lama banget awal-awal Kampung Wibu ya. Ini 2017. Iya kan awal-awal kita. Iya, lama banget nih, udah lama banget. Itu tuh ini kan kita tuh ada grup lain gitu kan, isinya ya Wibu Jogja lah yang satu circle gitu. Ya bercandanya emang ngawur kita tuh. Terus apa? Bahas gara-gara Orange pas waktu 2017 tuh posternya warnanya biru. Karena temanya kan kalau Orange tiap tahun ganti musim gitu kan. Pas dan 2021 tuh musim dingin. Waktu itu kita nggak tahu. Terus ada teman kita yang ya bercanda aja gitu kan. Orange kok warnanya biru nggak oranye gitu kan, namanya Orange. Nah, sebenarnya kita tuh ya yang di point out tuh seharusnya kan kenapa posternya nggak oranye gitu, cuman itu doang, tapi mungkin panitianya ini ya miskom gitu kan. Nggak tahu juga sih, panitianya tiba-tiba itu langsung langsung kebakaran nih. Tidak tahu kenapa. Untung kan ya kita nggak di blacklist dari Orange ya. Iya. Soalnya nggak tahu juga adminnya siapa.
Untungnya kita tidak face reveal. Tapi ini habis ini voice reveal nih. Iya juga. Ini habis ini kita nggak bisa ke Orange kan? Iya juga. Ya nggak apa-apa lah, jauh ya. Kan Orange-nya ini sih udah online, kita nggak apa-apa. Mana tahu di blacklist di Zoom-nya gitu. Tapi aku udah kenal panitia Orange satu, si Aman. Oh iya. Sama si Habib. Tahun berapa itu? Tahun yang sama Minerva tuh tahun berapa ya? Tahun 2019 ya? 2019 apa 18 itu? 19 kan? 19. Iya, iya. Udah friend lah, ntar Bib kalau denger ya Bib. Udah friend ya Bib. Iya, Hard feeling. Ini kan kita berantemnya dulu sama yang ini, panitia yang lama ya? 16-17. Sama katanya sih yang ngegas itu malahan angkatan 15. Oke. Lebih jauh lagi. Itu drama itu tuh berakhir gimana sih? Aku nggak tahu, soalnya setahu aku cuman itu postingan rame kan dibahas sama anak-anak Orange. Iya. Anak-anak apa situ, terus ya sebenarnya kita bingung juga, soalnya kita tujuannya nggak itu gitu kan. Tapi mau hapus juga gimana, udah terlanjur. Enggak, jadi tuh waktu itu tuh yang bikin seru ya. Kok seru sih? Ya gitulah pokoknya, yang bikin rame gitu lah. Yang bikin rame itu karena waktu itu kan ya kita masih ya bocil-bocil kematian gitu lah kan. Terus tuh kita postingan gitu, nggak ada niat apa-apa karena ya tujuannya emang ya shitpost aja gitu kan. Ya mungkin ini apa ya, alasan yang nggak dewasa lah gitu kan, kayak shitpost aja gitu, tidak bertanggung jawab. Tapi ya gimana ya, nggak ada niat lain gitu loh, ya udah cuman pengen bahkan kita pun waktu itu orang yang ngomong pun yang ngomong di screenshot itu orang yang ngepost orang itu pengen datang ke Orange gitu loh. Iya, terus orang yang ngomong begitu juga komen gitu, muncul orangnya nggak sembunyi gitu. Cuman waktu itu tiba-tiba kita langsung digeruduk panitia kan, padahal kita tuh kayak diguduknya tuh gimana, di komen atau di komen. Jadi kayak dulu kan kita tuh masih dikit banget itu, masih 1000-an apa ya, 1.500 apa, masih biasanya yang like tuh cuman 5, 13, dapat 23 tuh kayak udah keren banget gitu. Apalagi 100 gitu ya. 100. Ini pas postingan ini jebret langsung 70-an, 50, 70 gitu. Reach-nya langsung gede banget, langsung dari statistik kan naik kan pasti. Statistik langsung naik gitu kan. Terus langsung digeruduk kan, rame banget. Biasanya komennya cuman sebiji, 2 biji. Itu pun teman sendiri. Teman sendiri. Tiba-tiba ini yang komen berapa nih? Banyak. Yang komen 70 anjir. Langsung 70 itu kayak kita anjir apaan gitu kan. Terus tambah lagi ada yang marah-marah katanya. Terus nggak tahu ini panitia atau apa gitu. Terus ngomongnya wibu baru tuh nggak usah apa-apa, biar nggak usah apa ya dulu tuh, nggak usah sok-sokan lah istilahnya gitu, biar ini aja belum tahu nih wibu senior gini. Pas kita dengar wibu senior kita ketawa. Definisi wibu senior tuh yang gimana coba? Pas kita ngomongin itu di tongkrongan gitu kan, ketawa kita, soalnya kan itu kan bukan cuman omongan admin lah kan, soalnya itu screenshot dari grup tongkrongan gitu kan, sebuah tongkrongan wibu senior gitu, anjir ketawa gitu. Ya udah akhirnya nggak ada penyelesaian, akhirnya ya udah gitu kita diamin aja. Mungkin buat panitia Orange yang waktu itu komen marah-marah, ya ini sebenarnya gitu. Iya, mungkin kalau buat panitia Orange yang dulu sudah sampai emosi, yang sudah komen-komen sampai itu terik uratnya gitu, ya kami mohon maaf lah, nggak ada. Sebenarnya nggak ada niatan kita tuh jalan-jalan Orange, kita tuh datang Orange, masa aku ngisi acara Orange juga gitu. 2016 kita datang Orange juga rame-rame gitu. Yang 19 ikut nggak sih? 20 ya? Yang terakhir. Kayaknya ada anak IT datang deh. Ada kayaknya, tapi aku nggak ikut. Kamu nggak ikut ya? Soalnya aku udah itu kan, dari 2016 tuh aku udah nggak pernah ke Semarang lagi ya. Iya. Jadi udah capek ya. Iya, soalnya jauh. Aku juga karena kalau itu nggak rombongan naik bis juga nggak datang sih yang. Iya. Soalnya ini kalau motor capek beneran. Kalau ngebis enak sih. Yang 2019 tuh aku ikut kalau nggak salah yang itu. 2019 atau 2018? Waktu debutnya Ninda. Itu Orange po? Bukan Orange tapi itu Nimats kalau nggak salah. Nimats Unes. Aku lupa. Pokoknya Orange itu aku dulu sering datang. Terus terakhir ya itu karena ngisi acara kan. Wah, itu kotak
nasi boxnya enak ya. Iya. Pokoknya aku ke Semarang tuh cuman 2 kali event ke Semarang gitu kan. Soalnya lumayan jauh juga gitu. Iya. Terus kadang ketika ada kesempatan aku nggak bisa datang gitu. Kayak dulu yang waktu Sunfest yang ada Momijinya. Kamu Sunfest nggak datang, Bo? Nggak datang aku. Aku lupa. Yang itu kan udah ada Momiji terus awal debut Mochi gitu. Pengen banget aku datang aslinya. Ada Yumi juga kan? Iya, ada Yumi juga. Pengen banget datang tapi nggak bisa gara-gara ada acara di kampus kan waktu itu. Kalau kamu ke sana ini kan ketimbun pasir. Iya, katanya kayak Sunagakure. Sunagakure panas banget. Tapi asik saya cerita. Baru minta maaf kita sama event Jepang, kita sudah ngomongin lagi event Jepang lainnya di Semarang. Mohon maaf panitia event Semarang. Buat panitia, mohon maaf tidak ada maksud apa-apa. Saya jangan di blacklist ya. Aku udah jarang ini juga udah nggak ngurusin apa-apa sih. Iya, ini juga event juga kayaknya belum bisa offline sampai beberapa. Bisa kemarin tapi didramain. Iya juga. Ini panitianya mau tak ajak podcast belum bisa. Iya juga ya, drama nasional malah itu. Nasional sampai hampir nasional. Itu aku kan udah nggak ngurus Minerva nih. Kan itu setidaknya mimpiku ke Minerva dulu tuh tercapai satu ya. Go nasional. Masuk TV ya. Iya juga ya. Sampai masuk TV. Dulu kan aku pernah ngurus Momiji kan sebelumnya. Momiji masuk TV aku pernah loh. Iya. Nah sekarang Minerva akhirnya walaupun udah nggak ngurus ya. Biarpun agak ada sensor-sensornya dikit ya di TV. Ya gitulah. Disensor nggak sih mukanya tuh? Enggak disensor. Tapi nggak kelihatan juga kan kecil gitu. Iya juga ya. Cuman dari snap ya. Nah lanjut ya habis yang masalah orange nih. Kita tuh saya itu ada masalah lagi ingat nggak? Bukan yang itu ya, yang itu terakhir. Oh, yang itu terakhir. Yang mana lagi? Yang sama ini, orang-orang Jogja. Yang mana ya? Jadi pas itu tuh ada salah satu orang yang nge-submit meme bikinan dia. Terus minta untuk kita post. Iya. Terus kita post kan karena ini fresh ini belum pernah dan mungkin relate. Iya. Yang itu loh, yang Kaisar Jogja. Oh iya. Kalau cewekmu belum kenal. Ini beneran sangat inner jokes. Inner jokes banget gitu loh. Itu jokes. sebenarnya kesalahan kita tuh cuman inner jokes kita lempar publik gitu kan. Iya. Soalnya itu tuh sebenarnya pas itu kan salah satu ini ya kita nggak bikin ya. Apalagi admin selain aku tuh nggak tahu itu soal itu. Iya. Itu tuh ada salah satu teman kita atau followers kita lah ya yang ngirim terus kita merasa oh iya menarik nih kita upload. Langsung yang ini siapa aku inget tapi cuman itu tuh kayak cepet banget itu. Sehari doang nggak nyampe. Meme-nya tuh nggak sampai sehari langsung kita take down. Karena banyak banget dan orangnya kita kenal semua. Orang-orang deket kita gitu kan. Itu tuh ya sebenarnya bahkan orang yang di foto itu pun nggak mempermasalahkan gitu. Iya. Teman-temannya yang enak. Ya, cuman ya gimana ya, soalnya itu dibilang drama sih nggak banget. Nggak terlalu drama, soalnya nggak sempat ke blow up gitu. Dan sebenarnya konteksnya tuh sebenarnya kalau sama orang-orang di Jogja itu tuh orang udah pada paham gitu. Iya. Cuman kalau orang luar Jogja kan jadi mikir, ini kenapa orang yang nggak tahu lah, orang yang nggak tahu tuh kan jadi ini kenapa, tapi ya itu mungkin buat bahasan lain karena aku sebenarnya di next episode atau mungkin episode pertama nggak tahu lah episode berapa ini aku nggak urut. Iya. Pengen ngobrol sama ini salah satu bahan itu ya. Kaisarnya. Oh, kaisarnya. Iya. Salah satu legenda lah di Jepang, di Jepangan Jogja. Pokoknya itu kayak cuman sekilas aja gitu. Kalau nggak salah cuman satu sore aja gitu kan. Iya. Kita nge-post tiba-tiba malamnya rame, habis malamnya kita take down. Atau ingat itu banyak gitu, nggak cuma 1-2 orang dan itu orang-orang di Jepangan lama kan. Iya, soalnya kan emang beneran inner jokes banget gitu. Inner jokes banget, sebenarnya anak-anak di Jepangan Jogja dan orang-orang kenal mereka doang gitu kan. Iya. Ya gitulah. Terakhir yang ini yang menurutku paling rame drama kita, yang paling berbahaya. Iya, yang drama kematian lah ya. Drama kematian ini bisa membunuh beneran itu. Kita hampir mati loh. Iya. Titik kita hampir hilang. Iya, titik kita hampir digantung di pohon. Itu tuh kronologinya tuh, ini masalah ini ya yang dulu apa? Foto ya itu. Kita ngepost foto 212. Ya, apa Wiro Sableng bukan 212 yang itu ya. Bukan 212 yang Jadi itu. pas itu kan lagi rame film Wiro Sableng ya. Yang Vino G. Bastian terus apa? Pas itu tuh aku yang ngepost. Itu aku ingat aku yang ngepost. Soalnya kan itu kan FL-mu. Ya ada di friendlistku. Nah, itu tuh gara-gara pas itu awalnya dia ngepost.
aku masih ingat kayaknya dia ngepostnya tuh publik gitu kan. Terus ngepost foto dia cewek, dia cosplay Wiro Sableng. Wiro Sableng. Terus kamu, wah menarik, dari kemarin orang yang nge-share kan post Wiro Sableng ya Wiro Sableng beneran, kalau enggak Wiro Sablengnya yang Lola. Iya. Lola kan juga ada kan. Tapi udah banyak. Soalnya lumayan rame kan. Tapi udah banyak kan ya, kita ngepost yang lain. Iya. Aku bisa ngepost itu cuman captionnya 212 kan kalau nggak salah. Dan waktu itu kalau nggak salah tuh orangnya belum seterkenal sekarang ya. Iya, sekarang udah famous deh kayaknya ya. Iya, kayaknya famous. Aku lupa. Aku nggak jarang ngecek. Aku nggak follow juga sih. Nggak follow juga ya. Nah itu pas itu aku post rame kan, awal rame masih nggak apa-apa, orangnya juga oke gitu. Benar. Nah makin kesini ya tau lah follower fanfic post di mana-mana kayak gimana lah. Terus itu kok viral banget itu kan, kayak yang nge-share rame banget gitu. Banget itu Reach-nya sampai tembus 50.000 kalau nggak salah. Iya pas itu 50.000 udah gede buat kita. Iya, padahal waktu itu kita baru 9.000 OTW 10.000 kalau nggak salah. Itu tuh ya meskipun belum nggak seramai teman kita tadi yang demo iya, teman kita demo tuh 300.000 coy. Iya, reach-nya gede banget gitu kan. Beda lah. Beda. Nah, itu tuh apa ngepost terus hari berikutnya apa aku ngepost pagi terus malamnya ya Pak ya dari hari yang sama tapi jalan waktu itu komennya mulai nggak bener. Iya, mulai tapi liar ya, kan. Tapi ya kita nggak bisa ngontrol netizen kan, mau siapapun yang ngepost. Nah, si orangnya yang punya foto langsung marah-marah nih. Iya. Marah-marah intinya yang disalahin kitanya bukan netizennya. Jangan kayak kenapa sih nge-repost gini-gini Pak? Ya aku tujuannya bukan mau ini apa ya? Kita tuh tujuannya nggak orang biar komen kayak gitu atau kita komen kayak gitu. Soalnya emang kita menganggap ini lucu gitu. Iya, kayak Wiro Sableng tapi cewek gitu terus kan. Cosplay gini kan. Dan menurut kita itu cakep gitu loh. Cosplaynya cakep gitu loh. Dan biasanya kan kalau cosplay kan biasanya ya karakter anime gitu kan. Kalau nggak karakter game dari Jepang, dari mana gitu. Ini Wiro Sableng gitu. Nah, pas itu terus dia marah-marah. Masalahnya marah-marahnya terus apa ya itu? Dia ngancem ya? Iya. Nggak tahu sih ngancem apa enggak. Dia ngancem nggak sih? Apa dia yang ngancem apa kita yang ketakutan? Enggak gini. Ingat aku. Jadi awalnya itu pas dia ngeren soal itu kan. Iya. Di status gitu di status gitu kan. Terus ya karena cosplayer cewek yang cakep gitu kan banyak penunggang kuda putihnya kan. Banyak kesatrianya. Satrianya kan banyak. Nah, satrianya kan langsung ini nge-report. Iya. Nah, itu sempet kapan Wibu hilang. Iya. Ya kan habis itu hilang. Aku karena aku merasa nggak enak, aku nge-PM orangnya, bilang kalau aku adminnya. Iya. Terus wah itu pokoknya kalian harus bikin video permintaan maaf gini. Nah yang jadi serem, bukan serem sih. Highlightnya. Jadi highlightnya. Dia tuh bilang kan dia orang Kalimantan ya. Iya. Kalau dari dia sih nggak bilang, cuman dia dari postingannya tuh orang Kalimantan dan orang Daya asli. Orang Daya gitu. asli ya, yang intinya sih punya kemampuan magis lah. Iya, nggak tahu juga. Soalnya dari fotonya itu bapaknya udah kayak sangar banget gitu. Sangar kayak kepala suku gitu ya. Kayak saman gitu. Nah itu dia bilang pokoknya kalau ini tidak ada saya kirim. Iya. Saya kirim apa gitu. Aku lupa dikirim apa gitu kan. Ya aku sih sebenarnya antara takutnya tuh sebenarnya lebih ke aku merasa bersalah aja. Iya. Dan kita hanya bikin video permintaan maaf ya itu. Iya, cuman waktu itu tuh kita ada sedikit perdebatan juga gitu. Ini kita mau ngepost apa enggak? Kita mau ngepost apa enggak? Ini ancamannya bener apa enggak? Sama yang ketiga itu yang paling absurd. Apa? Kalau seandainya kita beneran santetnya bisa nyebrang laut apa enggak? Nah itu, lintas server enggak gitu. Nah, karena kalau dari kepercayaan orang dulu kan katanya nggak bisa nyebrang laut kan. Itu. Nah, terus itu ya udahlah akhirnya kita minta maaf bukan karena takut santetnya gitu kan. Iya. Bukan takut bermain sih, tapi ya karena emang kita mau minta maaf kan, kita merasa bersalah gitu kan. Iya. Soalnya kan ya secara nggak langsung kita yang nyomot gitu. kita yang nge-repost. Entah itu secara kontekstual kita emang menurut tujuannya jelek atau enggak, tapi kita emang salah gitu kan. Iya. Udah kita minta maaf, selesai. Nah, habis selesai itu aku bilang nih Kak, permintaan maaf udah selesai. Clear ya, clear. Nah, dia bilang, "Oke, clear." Terus dia bilang, ini tapi udah terlanjur kekirim, nanti tolong di jendela, di jendela ya, di ventilasi gitu. Itu tolong dikasih, kopi
sama apa gitu, pokoknya buat penangkalnya itu aku lupa apa aja. Itu dia beneran ngomong itu dulu. Beneran coy. Aja. Tapi aku ingat kita tuh nggak gubris. Soalnya kamar kita nggak ada jendelanya. Iya, iya. Nih, maksudnya kayak kita nggak minta maaf nggak apapun, berarti kalau misalkan beneran dikirim ya nggak mempan kita nggak ada jendela di kamar kita. Jadi waktu itu kan kita masih di sana. Iya, kita satu rumah pas itu. Waktu itu masih satu rumah di sana. Nah, kita tuh satu-satunya jendela yang di atas itu dicor. Jadi rumah kita kan masih kemarin tingkat ya. Tingkat. Kita ngontrak rumah tingkat. Awalnya tuh ada jendela. Ada kan? jendela ke langit kita bisa melihat. Tapi ternyata jendelanya tuh rumah sebelah tuh ditingkatin jadi ketutup. Jadi beneran full ketutup, akhirnya nggak ada jendela. Jadi kita bingung ini bisa apa enggak. Wah, itu aku hari berikutnya berangkat ke kantor ditanyain sekantor dong. Titikmu masih nggak? Itu si Fatur katanya itu pasang kemenyan Bali. Padahal dia nggak terlibat sama sekali. Padahal dia diem-diem aja. Padahal dia udah beda rumah. Kita doang. Bodoh banget. Tapi tuh yang lucu malamnya coy. Apa tuh? Yang ini pot. Itu besoknya. Oh, besok? Ya iya, besoknya. Iya ya. Jadi kan misalkan hari ini kasusnya, kita malamnya minta maaf. Besoknya aku berangkat kampus kayak biasa gitu kan. Nah, sebelum berangkat kampus tuh aku jemur baju dalam, sama ada kaktus. Ya, kamu kan pelihara nanam kaktus ya? Iya, kan ada itulah kaktus kecil sukulen gitu kan. Di balkon ya itu. Di balkon gitu. Terus ya udah berangkat kampus, kalau nggak salah cuma bentar doang itu. Jam 10 berangkat, jam 2 jam 3 gitu balik gitu kan. Aku mau ngangkat jemuran, kok berantakan gini. Tiba-tiba di depan tuh berantakan gitu loh. Dan padahal nggak ada angin gitu itu. Soalnya kan waktu itu tuh ya kayak gimana ya, cuacanya tuh kayak bulan-bulan Juni Juli yang itulah yang gersang gitulah, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Dan kalau kena angin pun kayak aneh banget pot kan. Soalnya ini kondisinya tuh terlalu berantakan gitu loh kalau buat angin gitu. Nggak cuma yang sekedar jatuh pok gitu Kalau kucing juga, ya kucing yang pot masih masuk akal. Tapi jemuran juga berantakan masalahnya. Jemuran juga berantakan, jatuh-jatuh semua gitu. Jadi ya anjir. Gue mikir sih apakah ini? Ya kita mikirnya dulu kita tuh dikirim bola api coy. Apakah ini mungkin dulu bola apinya tuh menabrak pot dan jemuran ini. Jadi mungkin ini tetap bisa lintas server lewat laut, cuman mungkin dari sana kan gede gitu kan. Sampai sini menciut jadi kecil, jadi kena pot doang. Sama jemuran. So, waktu itu kan disuruh nyiapinnya apa sih? Kopi ya gitu. Mungkin itu potnya tuh dikira kopi, sama ada kecut-kecut dari jemuran sempak. Nah, tapi itu menurutku yang paling berdampak buat fanpage kita sih. Iya, soalnya habis itu hilang setahun ya. Iya, soalnya habis itu kan itu kalau nggak salah tuh lagi naik-naiknya kan. Jadi kan fanpage tuh kalau kita ngepost tiap hari, algoritmanya kan jalan terus gitu kan. Jadi kayak waktu pas kapan ada katalisnya gede gitu, terus kita tinggal ngepost tiap hari, ya adalah paling nggak engagementnya gitu. Biarpun yang like, yang komen nggak sebanyak itu, tapi kayak reach-nya tuh lumayan gitu kan. Kayak ya tembuslah 1.000, 2.000 gitu tiap post gitu. Terus like-nya tuh lagi naik-naiknya gitu. Dari kayak cepat banget gitu, dalam waktu sebulan tiba-tiba 5.000, 7.000 sampai hampir mau 10.000 pas kasus ini gitu kan. Udah mau 10.000 gitu. Akhirnya gara-gara ini fanpage-nya mati. Fanpage-nya nggak mati gitu. Nggak bisa publish apapun coy. Sebulan kalau nggak salah. Iya, di-report kan. Di-report itu di-report terus akhirnya nggak bisa nge-post. Ya udah, terus kita males juga kan. Dan kita pokoknya aku inget itu tuh kayak jeda hampir setahun deh. Kita soalnya kan itu akhirnya kita nonaktifin. Kita sembunyikan, kita bikin settingnya jadi privasi semua. Jadi nggak bisa di-search ya? Nggak bisa di-search dulu. Jadi aku mikirnya ya udahlah, nggak usah ngepost ini lagi lah gitu. Ya udah kayaknya. Terus akhirnya lewat setahun gatel gitu kan. Terus kita mikir kayaknya kasus kemarin udah lewat deh. Udah santai lah. Orangnya juga udah slow deh kan. Iya, kita ngelihatnya juga orangnya juga udah move on dengan kehidupannya sudah ya jalan lah. Nggak tahu sih bahagia apa enggak ya, tapi ya
kita berdoanya udah dia beda lah. bahagia. Maksudnya udah beda lah kayak dulu yang kayak belum ada yang kenal gitu. Kalau sekarang kayaknya sih udah famous lah ya. udah famous lah, lumayan famous. Alhamdulillah. Semoga mbaknya yang dulu sempat kasus sama kita, semoga sekarang lebih jos lah. Makin Mantap banyak cosplay. masukannya ya. Ya, banyak ininya lah. Terus ya akhirnya ya udah kita aktifin lagi. Tapi ya gitu, postnya nggak niat. Bilangnya harus jadi ya kadang rame, kadang sepi. Kadang rame, terus kadang tuh ramenya tuh gara-gara orang nyelem gitu. Jadi postingan tahun 2017, 2018 gitu. Yang kemarin taruh-taruh Bozu tuh tahun berapa itu? Rame Iya, lagi. masih rame aja sampai sekarang kadang masih ada yang komen. Tapi ini kan apa? Menurutku pencapaian tertinggi kita. Kalian sih menurutku. Nah, ini menurutku bukan aku nggak ikut andil. Banyak gitu. Ini menurutku andilmu sama Fatur adalah selain fanpage shitpost ini, nama Kampung Wibu tuh jadi di mana-mana gitu. Iya. Kan sekarang deh, habis tahun kalian cosplay itu, habis tahun fanpage ini terbentuk, itu setiap kelas single cosplay pasti ada paling nggak satu orang cosplay Kampung Wibu. Iya. Yang dengan modal batik doang atau mungkin jaket Gojek terus bilang driver Kampung Wibu atau apa, itu pasti ada. Tanggapan lu gimana yang soal orang-orang yang cosplay kayak gini tuh? Ya awalnya sih kayak lucu banget sih, soalnya kan dulu 2017 tuh Clash yang Jogja tuh salah satu yang pertama kan. Yes. Salah satu yang pertama dari roadshow-nya itu, roadshow-nya ke kota-kota yang akhirnya ke Enicisai gitu. Jadi kayak awal-awal tuh kan ya kita dulu nih dari Jogja, habis itu seminggu kemudian diupload viral gitu, Kampung Wibu gitu. Tahu-tahu yang paling rame di Surabaya. Rame banget ya cosplay, yang ikut cosplay juga. Ada yang Sandiaga juga. Ada Bapak RT 1, Bapak RT 2, Bapak RT 3. Yang seenggaknya bukan lurah karena lurahnya udah ada. Iya, lurahnya udah ada. Bapak RT 1, RT 2, RT 3. Maling Magicom. Ya itu. Tapi di seriesnya ditulisnya Kampung Wibu gitu. Jadi kampung kita tuh sebenarnya rame ya? Iya, rame banget ya. Terus sampai tahun-tahun selanjutnya ada lagi yang dari Kampung Wibu, biarpun kita udah nggak pernah lagi sih ya gitu. Tapi ya beberapa kali sih tahun 2018 tuh kalau nggak salah dari Jogja tuh masih ada, tapi aku nggak ikut lagi sih, nggak tahu juga. Yang masih pakai aneh-aneh lah. Aneh-aneh terus di serinya ditulisnya Kampung Wibu gitu. Ya awalnya sih lucu sih, soalnya kita kayak menciptakan bandwagon gitu, entah sadar atau enggak. Kayak kita menciptakan series kita sendiri nggak sih? Iya. Jadi inget ini dong, dulu tuh kalau nggak salah inget ya, dulu kita hampir pernah membuat serial ini ya, Kampung Wibu The Series. Iya. Web series. Hampir dibikin. Hampir udah ada skripnya loh. Iya, hampir kayak Bajai Bajuri gitu. Iya, kita tuh hampir mau bikin mini series yang kayak satu episode 5 menit doang gitu. Satu episode 10 menit doang yang web series komedi yang isinya ya kehidupan di Kampung Wibu gitu kan. Kita tuh udah ada cast-nya loh itu, udah ada cast, udah ada skrip berapa episode, tapi nggak jadi karena keterkendala SDM sama dana. Susah soalnya. Ya kan? Dulu tuh aku ingat ada terus juga waktu itu ya kita nggak kepikiran kayak sejauh itu pengen yang maintain gini. Soalnya effortnya lumayan gede gitu. Dan dulu kita nggak punya pikiran buat ngeluarin effort segede gitu. Ya kayak kepengenan aja gitu kan. Kayak pengen aja gitu. Tapi mungkin setelah denger ini mungkin kayak ada investor atau ada yang mau bantuin merealisasikan, skripnya masih ada kok. Masih ada. Orangnya kalau mau dicari juga masih ada. Ya cuma beberapa ya. Tapi kayak mau cari orang baru juga masih bisa. Masih bisa lah. Jadi kayak nggak tahu sih apa beneran emang dari kita atau dari mana gitu istilah Kampung Wibu ini. Tapi karena sampai terakhir 2019 bahkan 2020 itu kalau nggak salah 2020 yang kemarin kelas kemarin masih ada loh, masih ada yang foto itu pakai Kampung Wibu gitu ya. Kayak dibilang seneng sih ya enggak juga sih. Biasa aja ya. Biasa aja gitu. Aku tuh lebih ke gregetan sih kadang kalau ada orang cosplay Kampung Wibu terus di kelas gitu. Kenapa? Yang single cosplay. Aku sih teman-teman siapapun yang denger ini, siapapun yang mau cosplay Kampung Wibu, apa ya, seenggaknya tuh 2 term ini tuh dijadiin satu, kampung dan wibu. Oh iya. Gitu kan, jangan aku kadang sebel kalau orang cuma pakai batik terus bilang misalkan warga Kampung Wibu. Iya. Seenggaknya apa ya? Tunjukkan kalau kamu tuh wibu dan kamu tuh warga kampung. Iya. Semacam itulah aku. Gregetannya di situ aja sih. Jadi mungkin buat teman-teman biar lebih ramai juga fotonya gitu. Iya.
Bisa sih. Cuman kan biasanya yang kayak begitu kan memang ya emang pengen low effort gitu, tapi pengen ada di fanpage gitu yang nggak salah gitu. Cuman ya paling nggak kasih pin lah, apa bawa poster kan. Tapi kayak awal-awal dulu kan selalu gitu. Kalau ada konsepnya gitu pasti bakal lebih rame gitu. Rame. Jadi nggak sekedar kamu nampang, tapi kamu bisa kayak ini saran dari kita ya sebagai ya, kamu wibu. Nanti mungkin sebenarnya kita harus kasih trademark ya. Tapi kalau ngomong kayak gitu jadi ya ada perasaan senang dikit lah gitu. Jadi kayak kita tuh bisa bikin terms wibu tuh relate pada segala macam kondisi gitu. Jadi kayak kita selalu kayak kita menemukan hal-hal wibu sedikit apapun di tempat yang terlihat harusnya tidak wibu tuh, jadi kita bisa buat bahan post gitu. Iya. Sama yang baru-baru ini lagi rame ini itu ada di TikTok. Apa? Itu Bu Guru Wibu. Oh, yang itu ya. Iya. Yang Bu Guru terus tiba-tiba jadi caking gitu kan. Aku tuh penasaran dia ini sama sekolahnya boleh nggak ya? Kayaknya sih nggak ketahuan sih sama sekolah. Ya tapi kalau viral gini ntar ketahuan juga. Nggak tahu juga sih gitu. Urusan dia lah. Soalnya aku yakin sekarang tuh wibu tuh udah mulai semua kalangan lah. Iya. Semua orang tuh gara-gara pandemi tuh nyicip anime. Iya. Nyicip pop culture, nyicip lagu apalah. Apalagi ada Netflix, ada jadi warga kita tuh makin banyak ya. Iya, benar. Dan bisa jadi itu beneran dari semua kalangan gitu kan. Jadi kayak dulu kan kita taunya kayak wibu tuh ya udah anak sekolahan gitu, mahasiswa. Sekarang Deddy Corbuzier nonton anime. Iya, sekarang Deddy Cerita Muslim nonton anime. Siapa sebut artis-artis nonton anime? Iya. Apa nggak usah artis. Menkominfo apa yang kemarin-kemarin? Iya, pada pakai apa promosinya pakai konten wibu. Itu keren sih, tapi ya nggak apa-apa. Yang paling parah Dirga Dadali. Oh iya. Yang paling parah. Habis gelut sama wibu sekarang jadi wibu. Iya, dulu gelut sama wibu, sekarang malah karakter development. Siapa namanya lupa aku? Siapa? Dirga Dadali. Nah, itu Mas Dirga Dadali sekarang sudah jadi wibu. Kalau denger ini mungkin kita harus ngobrol, Mas. Aku pengen ngobrol sama dia. Terus tuh, tapi sebenarnya tuh gimana ya? Kalau Dirga Dadali itu agak sebel juga sebenarnya. Kenapa emang? Soalnya kemarin dia itu motret setup PC-nya, bagus banget gitu. Itu hasil dari VTube ya? Iya, makanya. Jadi kayak kalau kita ngeramein fanpage-nya tuh cuma nambah duit dia doang. Jadi agak sebel juga. Nah, itu ngomongin duit ya. Aku mau tanya. Sebenarnya dari kampung wibu ini kalian dapat duit nggak sih? Kita dapat duit nggak? Iya, itu pertanyaan yang biasanya itu sih. Biasanya sering terlontar gitu. Soalnya kan kalau aku lihat dari fanpage-fanpage-nya ada yang jualan merchandise, ada yang mungkin jadi media partner atau jadi apa gitu. Kalau dibilang dapat duit ya enggak. Dapat duit dari mana? Dulu tuh kalau awal-awal bikin tuh kayak cosplay gitu kan, yang cosplay kampung wibu itu ditanyain, itu menang nggak? Enggak gitu. Terus menang nggak jadinya? Padahal kan pengumuman pemenangnya hari H gitu. Sedangkan fotonya diupload seminggu kemudian. Jadi ya udah jelas nggak menang gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh orang-orang masih banyak nggak ngerti lah, nggak paham gitu gimana sistemnya gitu. Kalau bilang dapat duit ya enggak gitu. Malahan kita ditagih terus sama Facebook mau ngeluarin duit nggak? Nge-ads. Buat nge-ads. Ngapain di ads Pak? Udah rame. Maksudnya ngapain beli ads cuman buat ini FB shitpost. Iya, makanya kalau kita jualan nggak apa-apa. Iya, keluar duit nggak apa-apa gitu. Ya dibilang dapat duit ya enggak gitu loh. Soalnya cuman reach-nya gede aja gitu kan. Cuman ya biasanya kalau like udah gede, reach sudah gede, interaksi juga banyak, itu biasanya bisa dijual gitu kan. Mau dijual nggak ya? Ya kayaknya kalau dijual juga nggak laku sih. Cuman belasan ribu soalnya. Iya ya. Yang laku tuh berapa sih? 100.000 ya? Iya, kayaknya kalau udah 100.000 gitu. Nggak, tapi kalau ada orang nawar, ini kampung wibu saya beli. Ya udah kasih aja. Nggak ada harga banget nih fanpage. Ditawar kan, tapi ada minimalnya, minimal 50.000. 50.000 banget ya. Ya gimana? 4 tahun kita ya usaha menaikkan ini sampai hampir dikirim bola api ya, masa 50.000. Ya gimana ya? Paling nggak 150 biar bisa bagi 50 bagi 3. Iya juga, masuk akal ya. Masuk akal. 50.000 bagi 3 kita beli ayam geprek Mas Kobis juga kurang ya. Iya juga ya.
Sekarang berapa sih ini? Udah tembus 20.000 nggak sih? 18 kan berapa? Nggak tahu sih. Soalnya sekarang tuh sistem Facebook tuh aneh. Iya. Pakai sistem follower sekarang, nggak pakai sistem likers. Paham bang. Nah gitulah. Tapi ada rencana nggak ke depan ini Kampung Wibu tuh mau kita apain gitu? Mau jualan merchandise kayak mau apa? Nggak pengen jual merchandise. Enggak sih ya, soalnya gimana ya? Kalau jual merchandise tuh orang-orang pasti nggak paham gitu loh. Nanti dikira kita mengklaim trademark gitu loh. Biarpun kita yang the OG gitu kan. Anggaplah kita memang fanpage pertama yang ngeluarin trademark Kampung Wibu gitu kan. Tapi ya orang-orang nggak tahu gitu loh. Lagian kalau kita mau jualan gitu kayaknya effortnya terlalu gede gitu loh. Loh kan kita ada teman tukang sablon ya? Iya juga ya. Maksudnya buat jualan merchandise ke target yang kayak belum Random pasti lah. gitu, random dan belum pasti itu kayak ya effortnya gede gitu. Soalnya kan dari dulu tuh emang kayak likers kita nih nggak jelas gitu. Iya, kadang tuh rame, kadang sepi banget. Ada loh postingan yang nggak ada react, nggak ada komen. Iya, likers. Padahal follower kita udah 18.000. Dan kita tuh kayak nggak punya likers tetap gitu. Yes, benar. Kalau dulu tuh ada sebelum kita ngebekuin itu, Sebelum kasus yang bola api ya. Soalnya aku inget banget dulu tuh ada 2 orang suka tek-tekan. Yang satu tuh pakai profil picture-nya Patrick Stump dari Fall Out Boy, yang satu pakai siapa basisnya itu? Ya itulah. Siapa basisnya Fall Out Boy? Ya nggak apalah kita. Pete Wentz gitu kan. Itu tuh 2 orang itu tuh selalu tek-tekan Dan gitu. kita nggak kenal. Kita nggak kenal gitu. Jadi kayak ya itulah 2 orang itu yang Selalu udah ada. lupa namanya selalu ada. Mungkin kalau masnya masih bisa denger ini, you legend man. Iya, kalian berdua legend lah gitu. Nggak tahu lah mas apa mbak juga. Ya, atau mungkin non binary ya. Iya, nggak tahu juga lah. Tapi ya kalian legend lah. Soalnya itu aku inget banget soalnya. Jadi kayak sebenarnya kita tuh iseng ya, ngepost gitu. Tapi kalau rame itu ya ada rasa senang tersendiri gitu. Gitu. Apalagi kalau orangnya bisa sampai paling nggak tuh kan Terhibur. kita tiap ngepost atau tiap ada yang komen, ada yang like gitu kan kita masuk dapat notif gitu kan kita. Biasanya tuh sampai apal gitu kayak si Mbak Mas siapa ini yang Pete Wentz sama Patrick Stump ini. Nah itu tuh kita jarang nemu yang kayak gitu. Cuman ada itu aja. Jadi kayak basisnya juga nggak jelas gitu loh. Nggak seperti teman kita yang di sebelah gitu kan. Targetnya jelas gitu. Mahasiswa Madesu. Ya, dan mereka juga udah sukses jualan merchandise. Iya gitu. Aku pernah bantuin juga itu Iya, gede banget. Dan karena itu kayak target pasarnya jelas juga Ya gitu. kayak kita ya rada random sih ya. Kita tuh terlalu random. Mungkin kita nyoba iseng lah, kita ajuin pertanyaan kalau kita jual merchandise ada yang mau beli nggak? Iya boleh sih. Siapa tahu kan Seandainya lumayan. trademark Kampung Wibu gitu. Siapa tahu kan dari kita jual kaos kayak apa, mungkin kita jual KTP ya. Iya, Kampung Wibu. KTP Kampung Wibu jadiin gantungan kunci gitu. Gitu kan kayaknya lucu, ntar fotonya bisa custom gitu. Foto Itu kali. sih kalau tahun 2013 gitu mungkin rame ya. Sekarang nggak ada yang mau beli. Kalau dulu tuh apa sih yang One Piece gitu. Iya, Itu kayak kartu dulu- member gitu kan. Kartu member. Aku ada, Cok, itu. Iya. Dulu rame banget itu yang kayak gitu. Kartu member apa, komunitas Iya, apa iya, gitu kan. komunitas apa Fanbase apa gitu. gitu ada. Aku Rame banget. punya banyak tuh dulu. Iya dulu tahun 2013-an gitu rame banget yang kayak gitu. Sekarang nggak tahu ini. Kalau sekarang sih kayaknya enggak sih, Nggak kayak akan ada yang ya beli, ngapain juga. Tapi mungkin kalau misalkan mungkin kita ini deh bikin kaos itu bonus itu gitu, mungkin masih ada yang mau. Iya mungkin. Mungkin bentuknya stiker aja gitu. Atau fotokopi KTP gitu. Iya. Jadi bentuknya ini KTP custom. Terus yang kita kirim fotokopiannya. Yang murah yang Yang aslinya nggak kita kirim. kan ini kita kirim tapi 2 tahun kemudian kayak aslinya gitu. Iya, biar kayak itu ya, kayak Bikin KTP beneran. bikin KTP di Islandia ya. Iya di Islandia. Blok. Aduh. Ya, nanti bisalah itu kita mungkin komen aja lah nanti di sini Boleh kalau ada misalkan masukan, ini, kalau misalnya aku pengen mungkin gantungan kunci, Ya, atau apa. pengen kaos gitu. Oh, kita bikin ini aja. Bikin figurnya Pak Lurah. Siapa yang mau beli? Lebih nggak ada yang mau beli lagi. Temanku ada yang bisa bikinin.
Tapi satunya 300.000. Kalau enggak kita bikin Pak Lurah tapi dimodifikasi gimana? Kalau figur cowok kan jarang ya beli. Ya jangan figur lah, apa? Akrilik standi. Iya. Itu masih bisa lah. Tapi kita harus bikin modifikasinya dulu. Iya, benar. Tur, mau nggak Tur? Ini Fatur nggak datang ya? Iya, nggak tahu deh. Ntar coba kita tanya. Ya udahlah, paling ini udah lama ya kayaknya. Berapa menit sih kita ngobrol? Nggak tahu. Ya udah lama. Iya, lumayan. Nah, itu sedikit soal Kampung Wibu. Itu apa namanya, obrolan sama Mas Ian Satya yang mungkin kalian kenal sebagai Sandiaga Uno dulu. Ini salah satu admin. Jadi sebenarnya adminnya tiga-tiganya ini fotonya viral semua ya di. Iya, sebenarnya tuh kita udah berapa kali ngepost muka sendiri. Iya, cuman kalian aja yang nggak mungkin nggak ngeh. Maksudnya dengan bodohnya kita ngepost muka sendiri. Bahkan postingan kita tuh beberapa pakai bahan dari kita sendiri. Iya, kayak kita foto sendiri. Jadi ya kalian kalau di fanpage lain orangnya anonim, kita belak-belakan, cuman kalian aja nggak tahu. Iya, cuman pada nggak sadar aja. Pada nggak sadar aja. Ya udah paling itu. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih juga sudah diajak ngobrol. Menyelokkan waktunya. Iya. Yang sebenarnya setiap waktu slow. Iya. Skripsi kapan Lampung? Targetnya sih Februari ya sudah. Mending kamu join admin sebelah. Itu ya, keluarga DO. Padahal itu entar bahas lah. Iya, nanti. Ya udah, paling itu buat Kampung Wibu. Semoga Kampung Wibu ya, semoga buat kita lah Kampung Wibu. Nggak harus rame, nggak harus apa, yang penting bisa menghibur lah. Iya, semoga tetap bisa menghibur dan tetap jalan lah itu ya. Walaupun keseruannya gitu. Walaupun males. Walaupun males. Sama mungkin yang lain-lain yang orang-orang di luar sana yang masih pengen cosplay Kampung Wibu di acara-acara itu ya, semoga nggak hilang semangatnya lah. Ya, semoga warga kita makin banyak ya. Warga semakin banyak. Kita kalau nyebut orang yang follow gini warga ya. Iya. Jadi likersnya tuh sebutnya warga ya. Semoga tetap menghibur dan semoga tidak terjadi drama-drama lagi. Iya. Ya. Soalnya kita sudah reveal gitu. Sudah reveal kan. Jadi karena drama kita kan. Kalau drama kita banyak beneran. Apalagi yang sampai bola api ya. Iya, bahaya banget. Udah gitu aja. Mungkin ini salah satu episode awal dari podcast Cahaya Asia. Nanti buat teman-teman yang ada usul aku sebagai host harus ngundang siapa atau ngobrol sama siapa, pengen bahas apa, langsung komen aja. Nanti tak usahain, mungkin mau. Aku sih cita-citanya bisa ngobrol sama yang luar-luar Jogja juga. Kayak siapa? Deddy Kobuser? Ya enggak, yang Wibu. Ya bisa sih Deddy Kobuser kita ngobrol bahas Wibunya. Tapi aku malah pengennya tuh kayak ngobrolnya tuh sama kayak Miyazaki Yume. Iya, kemana ya Miyazaki Yume? Iya, hilang ya. Udah hijrah kayak. Iya kayak. Yang model-model kayak gitu loh ya. Aku pengen tahu sisi lainnya dari orang-orang kayak gitu. Bener. Ya, itu sih paling. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dengan bahasan-bahasan yang lain. 3, 2, 1. Tutup lawangnya. Close the door bahasa Jepangnya apa ya? Nggak tahu ya. Ya itu apa ya, nanti pakai bahasa Jepang. Iya. Jangan lupa subscribe.